Jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lengah, terus turun ke akar rumput, terus lakukan konsolidasi dan jaga kekompakan di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, bicara soal status Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution di PDIP. Hasto menegaskan, status putra sulung Presiden Jokowi di PDIP itu kini sudah selesai. Ia menyebut nasib Gibran sama dengan Bobi, yaitu dipecat dari kader. Ia menyebut surat pemecatan juga sudah diserahkan oleh DPC PDIP Solo. Perbedaannya dengan surat pemecatan Bobi hanya pada tanggal dan tanda tangan. Gibran juga sama, Gibran sudah tutup buku. Surat sudah diberikan DPC sama isinya, yang beda hanya tanggal. Ini menyikapi surat yang beredar Pak dari PDI itu, sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita kayak kemarin, pokoknya jawabannya kalau tentang politik, tentang itu sore ini kita lagi di gedung Dewan, gedungnya Rakyat Kota Medan, ada juga sama Pak Ketua DPR, kita nggak ada bahas itu. Ini kita bahas kepentingan dari masyarakat Kota Medan. Pak, di surat disebutkan ada pelanggaran etik Pak, gimana Pak? Apa? Di surat ada pelanggaran etik atau Yang nanti itu jawabannya. Oh, berarti nanti sore janji lagi ya Pak? Nanti sore Iya Pak, lagi. Pak Wali soal untuk pengembaliannya kita Yang kapan Kota Pak? Medan dulu. Pengembalian KTA Pak. Oh, Itu nanti, Pak, lagi. gimana Pak ya? Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam. Saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya, ya tanggapannya terhadap surat itu seperti apa Pak? tanggapannya Iya. tentunya terima kasih kepada PD Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintahan Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Ia mengatakan persoalan Bobi yang juga menantu Jokowi itu juga sudah tutup buku di PDIP. Surat pemecatan Bobi ditandatangani oleh DPC PDIP Medan tertanggal 10 November 2023. Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP saat ini berkonsentrasi terhadap pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Penegasannya seluruhnya berkontestasi pada pemenangan Ganjar Mahfud MD dengan angka 3. Bobi dan Gibran resmi dipecat oleh PDIP lantaran tidak tegak lurus dengan partai. Gibran memutuskan untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju, sedangkan Bobi memilih mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Partai politik punya disiplin, PD Perjuangan itu kokoh, dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Tentu saja ya kami akan melakukan proses, dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tetapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirimin surat oleh Ketua DPC Solo? Sama, apalagi terkait ketika Mas Bobi dicalonkan, karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan-persoalan korupsi, maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota incumbent, kami prioritaskan Mas Bobi, siapa yang menjadi calon wakil, padahal sebelumnya kami sudah memutuskan Saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika, orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Tentu saja partai mengambil sikap, dan proses itu sudah dijalankan oleh
Ketua DPP Bidang Kehormatan yaitu Pak Komarudin Watubun. Sementara itu, terkait momen salaman antara Megawati dengan Kaisang dan juga Gibran Rakabuming Raka, Gibran menjelaskan bahwa Megawati menerimanya dengan baik. Sebelumnya viral di media sosial saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri pengundian nomor urut Capres dan Cawapres di KPU. Megawati terlihat akan disalami oleh Gibran dan Kaisang. Namun, sepertinya Megawati tidak mengulurkan tangannya. Seperti yang terlihat di video, Gibran Rakabuming Raka bersama Kaisang Pangarep terlihat menghampiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri jelang acara pengundian nomor urut Pilpres 2024 di kantor KPU Jakarta. Terlihat saat Kaisang maju dan akan menyalami Megawati, Kaisang nampak bersimpuh sambil mengobrol dengan Megawati. Namun Megawati tidak mengulurkan tangannya. Giliran Prabowo yang kemudian menyapa Megawati. Pada momen itu, Prabowo dan Megawati terlihat tersenyum. Selain itu, terlihat juga Prabowo Subianto juga terlihat joget usai menyampaikan pidato dalam acara pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres di kantor KPU Jakarta. Prabowo mendapatkan giliran kedua untuk menyampaikan pidato. Hal itu senada dengan nomor urut yang didapatkan di Pilpres 2024, yakni nomor 2. Setelah Prabowo selesai menyampaikan pidatonya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak menghampiri Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming Raka. Mereka lalu melakukan tos dan saling bersalaman. Prabowo tampak berjoget dan loncat-loncat kecil, seraya kembali ke tempat duduknya. Saya sependapat dan saya bersyukur dan saya gembira. Suasana hari ini, suasana penuh kekeluargaan. Penuh riang gembira, penuh dengan saling mengasihi, saling mendukung. Jadi, saudara-saudara, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Bukan kali ini saja Prabowo Subianto melakukan aksi kocak. Sebelumnya ia pernah menggebrak meja hingga berbuat kocak kepada wartawan. Banyak netizen mempertanyakan apa maksud Prabowo di usia yang sudah udzur kemudian melakukan joget-joget kecil. Apakah untuk kampanye kepada generasi Z? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mulai menyinggung soal drakor yang menurutnya belakangan ini muncul di hadapan publik. Ganjar mengatakan drama-drama tersebut tidak perlu terjadi. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat berpidato usai pengundian nomor urut di gedung KPU RI. Ganjar mengatakan kegembiraan yang terjadi saat pengambilan nomor urut ini harusnya didapatkan publik. Ganjar kemudian menyinggung soal drakor yang sangat menarik. Pidato Ganjar sempat terhenti saat terdengar suara riuh dari pendukung yang hadir. Ganjar kemudian meminta pendukungnya untuk tenang. Ia kemudian melanjutkan pidatonya. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis
ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Ganjar mengatakan pengundian nomor urut ini menjadi awal perayaan demokrasi melalui pemilu. Ganjar kemudian bicara soal kegelisahan masyarakat. Ganjar menyebut drama-drama Korea tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Ia menjabarkan drama yang dimaksud, tapi ia mengisyaratkan bahwa drama itu justru membuat kegelisahan banyak pihak di tanah air. Ada tokoh agama, ada tokoh guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pimret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Sindiran Ganjar itu merupakan jawaban atas pernyataan Jokowi yang menyinggung soal kondisi politik tanah air menjelang pemilu 2024. Menurut Jokowi, kondisi politik saat ini terlalu banyak drama seperti drama Korea. Jokowi menyampaikan hal itu dalam sambutannya di ulang tahun ke-59 Partai Golkar. Jokowi awalnya meminta semua pihak untuk memiliki pandangan yang sama mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Ia mengatakan saat ini bangsa Indonesia masuk tahun politik. Ia ingin semua memiliki pandangan yang sama bahwa demokrasi yang namanya kompetisi itu biasa saja, wajar. Keinginan untuk menang itu boleh-boleh saja, asal wajar. Bertanding untuk menang itu hal yang wajar. Tapi yang harus ditunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi kemajuan bangsa. Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling fitnah. Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang membangun, menghasilkan solusi terhadap masalah bangsa, menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Menurutnya, pertarungan demokrasi seharusnya diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat kira-kira ini
yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Namun, pernyataan Jokowi tersebut tentu saja memantik komentar masyarakat, apalagi Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Jokowi mendaftar sebagai cawapres Prabowo.